Tanggal 5 November 2020, Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan pertumbuhan ekonomi pada kuartal 3 tahun 2020 mengalami pertumbuhan negatif 3,49 dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya atau year on year. Hai guys, jumpa lagi bersama saya, Melvin Mumpuni CFP, perencana keuangan dan founder dari Finansialku.com. Tanggal 5 November 2020, Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan pertumbuhan ekonomi pada kuartal 3 tahun 2020 mengalami pertumbuhan negatif 3,49 dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya atau year on year. Berikut ini cuplikan dari media kompas.com. Kalau kita bandingkan dengan posisi triwulan ketiga tahun 2019, berarti ekonomi Indonesia pada triwulan ketiga secara tahunan atau Y on Y masih mengalami kontraksi sebesar 3,49%. Apakah kita perlu panik menghadapi kondisi resesi Indonesia? Menurutku, tidak perlu panik karena kondisi resesi Indonesia di tahun 2020 itu berbeda dengan kondisi resesi pada Indonesia tahun 1998. Dilansir dari sumber kompas.com, ekonomi Indonesia terpuruk pada tahun 97 sampai 98 karena ada beberapa kelemahan, seperti 1. Sistem keuangan yang terbuka namun tidak didukung oleh pengawasan yang baik. Kedua, nilai tukar mata uang tetap yang efektif. Dan yang ketiga, aliran dana investasi asing yang masuk secara besar dan cepat, terutama dalam hal pinjaman jangka pendek. Pada saat itu, banyak sekali bank umum yang kondisi keuangannya tidak sehat, kesulitan uang cash, sehingga banyak bank yang dilikuidasi. Hal ini berbeda sekali dengan kondisi Indonesia di tahun 2020. Lalu kalau ditanya, apa yang menyebabkan ekonomi Indonesia melambat di tahun 2020? Perlambatan ekonomi Indonesia banyak dipengaruhi adanya COVID-19 dan PSBB. Hal itu sudah masuk dalam perhitungan pengambil kebijakan. Lalu sebagai masyarakat, apa yang harus kita lakukan? Pada dasarnya, hidup terus berlanjut atau show must go on. Jadi, fokus kita adalah ke solusi. 5 cara mengatur keuangan saat kondisi Indonesia resesi. Yang pertama, kamu perlu stabilkan kembali income kamu. Jika income kamu terdampak COVID-19, coba cari alternatif penghasilan lain. Selalu ada 2 jenis manusia di dunia. Manusia yang pertama adalah manusia yang cari jalan. Dan manusia kedua adalah manusia yang cari alasan. Kalau kamu orang yang mana? Silahkan tulis di kolom komentar. Kalau kamu tipe orang yang cari jalan, coba mulai lebih peka dengan kondisi sekitar kamu. Setelah kamu lebih peka, aku yakin akan banyak peluang untuk menambah pemasukan kamu. Di video kali ini, aku juga mau kasih hadiah buat kamu yang sudah nonton dan subscribe YouTube channel Finansialku. Kami di Finansialku sudah membuat sebuah kursus online yang ngobrolin tentang cara menambah income. Judulnya adalah Income Breakthrough dan berita baiknya online course ini bisa diakses gratis. Tugasmu hanya 2, yaitu tonton dan coba praktekkan tips-tips praktisnya. Kedua, bangun kembali dana darurat. Setelah penghasilan kamu mulai menambah, coba cek kondisi dana darurat. Jika dana darurat sempat terpakai, maka sekarang waktunya untuk bangun kembali dana darurat kamu. Buat kamu yang baru dengar dana darurat, aku saranin untuk nonton video yang ini. 5 cara mengumpulkan dana darurat dan perhatikan. Ini penting banget ilmunya. 3. Lunasi utang. Ketika dinyatakan Indonesia resesi, dampak yang terasa adalah pelemahan daya beli. Sebagian orang akan kehilangan pekerjaan.
Apapun itu pasti akan ngefek ke kondisi keuangan kita. Nah, sebisa mungkin kurangi pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya konsumtif. Salah satunya, jika memungkinkan, lunasi aja tuh pinjaman-pinjaman yang sifatnya konsumtif. Misalnya, kamu ada pinjaman yang sisanya dikit, ya udah deh, cepetan dilunasin aja. Yang keempat, punya proteksi. Seperti yang aku bilang sebelumnya, kondisi Indonesia resesi disebabkan karena adanya COVID-19. Jadi, segeralah miliki asuransi kesehatan. Boleh asuransi dari tempat kerja, BPJS Kesehatan, atau asuransi swasta. Yang penting, kamu punya asuransi kesehatan. 5. Review rencana keuangan. Aku yakin rencana keuangan yang sudah disiapkan tahun-tahun sebelumnya berubah. Banyak target investasi yang meleset. It's okay, sekarang sudah waktunya review rencana keuangan kamu. Atur kembali strategi-strategi keuangan agar bisa catch up dengan kondisi sekarang. Vin, apakah boleh investasi di saat resesi? Jawabannya tergantung. Jika kondisi keuangan kamu sudah aman, ya nggak masalah. Satu poin deh yang pasti. Investasi di masa resesi itu harus lebih selektif. Selektif bukan berarti kita tidak investasi sama sekali. Selektif artinya kita perlu lebih cermat dalam melakukan manajemen risiko dan disesuaikan dengan tujuan keuangan, baik dari segi risk, return, dan periode investasi. Misal, pertama nih, investasi saham. Banyak banget loh saham yang terdiskon di tahun 2020, termasuk saham-saham big cap atau core stock. Pilih aja saham yang bisnisnya tidak terdampak signifikan dengan COVID-19. Sesuaikan juga pilihan saham dan waktu recovery-nya dengan periode investasi kamu atau kapan uang tersebut dibutuhkan. Yang kedua, reksadana. Fokus di reksadana yang menghasilkan kinerja positif atau setidaknya melakukan perbaikan kinerja. Kamu bisa lihat Sharpe ratio, drawdown analysis, atau bahkan information ratio. Kalau ada istilah yang asing, kamu bisa tonton deh playlist reksadana finansialku. Judulnya, ingin belajar reksadana? Mulai aja dari sini. Berikutnya adalah peer-to-peer lending. Hati-hati di peer-to-peer lending karena banyak bisnis UMKM yang terdampak dengan COVID-19. Perhatikan manajemen risiko P2P lending. Misalnya, seandainya terjadi gagal bayar, apa yang harus dilakukan? Berikutnya adalah surat berharga negara. Surat berharga negara ini ada yang konvensional dan ada juga yang syariah. Misal, pemerintah sekarang ini sedang menerbitkan ST007. Seperti yang kita ketahui, surat berharga negara adalah produk investasi yang aman. Bisa dipakai untuk diversifikasi portofolio investasi kita, mengurangi risiko portofolio, dan untuk tujuan jangka menengah, katakanlah 1-5 tahun. Terakhir adalah emas. Sepanjang COVID-19, harga emas mengalami kenaikan. Emas ini menurut saya cocok untuk alternatif dana darurat. Karena emas itu relatif aman, harganya stabil dan cenderung naik. Kedua, liquid, bisa dijual atau digadaikan. Dan mudah diakses, kamu bisa beli atau jual melalui toko emas fisik, online, atau bahkan lewat PT Pegadaian. Investasi yang cocok untuk masing-masing individu dikembalikan sesuai dengan rencana keuangan kamu. Teman-teman, jadi kesimpulannya, BPS pada tanggal 5 November 2020 sudah menyatakan bahwa PDB Indonesia negatif 2 kali berturut-turut. Artinya Indonesia mengalami resesi. 5 hal yang dapat kita lakukan untuk menata keuangan adalah: 1. Stabilkan kembali income. Kedua, bangun kembali dana darurat. Ketiga, lunasi utang. Keempat, punya proteksi. Dan yang kelima, review rencana keuangan kamu. Jika kamu mau berinvestasi masih boleh, asalkan kondisi keuangan kamu sudah sehat. Dan lakukan dengan selektif. Semoga tips-tips praktis kali ini bisa bermanfaat buat kamu, dan subscribe YouTube channel finansialku.com jika kamu termotivasi dan terinspirasi.
Oh iya, video ini aku sisipkan dari rencana awal karena adanya informasi Indonesia resesi. Rabu depan aku akan bahas 5 hal yang perlu kamu cermati sebelum berinvestasi. Sampai jumpa di Melek Finansial hari Rabu depan bersama saya, Melvin Mumpuni. Akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true.